Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan, memudahkan langkah kita ke majelis ini. Mudah-mudahan semua kita bisa diberikan keistiqomahan, kemudian kita bisa menikmati nikmatnya sholat berjamaah, sehingga kenikmatan ini harapannya bisa terwarisi untuk kita hingga kematian. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang pada saatnya pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Buya Sholihul Hadi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Ustaz Tri, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kita semua mudah-mudahan di sini jadi wasilah Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Ini kayaknya posisi tidak berubah ini ya. Memang posisi sudah seperti, memang kalau sudah zona aman itu istiqomah. Sampai hafal saya. Pojok itu punyanya, tiang itu punya Mas Agus. Udah hafal. Pojok sini sudah jatahnya Pak RT ya, udah aman. Yang baru hadir, baru mengikuti, lagi-lagi saya pesankan, kita belajar fikih ini bukan dalam rangka cari perbedaan, tapi kita cari dalil. Oh ternyata saudara kita itu punya dalil juga gitu ya. Karena kalau kita belajar fikih tidak dikedepankan toleransi, maka kita akan merasa paling benar. Padahal salah satu alasan Allah usir iblis dari surganya Allah itu karena dia merasa paling benar, karena dia merasa paling baik. Maka lagi-lagi kita belajar fikih ini dalam rangka biar kita toleransi. Kita punya dalil, ternyata saudara kita juga punya dalil, gitu ya. Kemudian mohon maaf, saya duduk depan ini bukan karena lebih pintar, tapi kita karena nggak ada orang lain, gitu ya. Jadi karena nggak ada yang lain ya, saya jadi bapak-bapak harap untuk tidak bosan, Mas Joko harap tidak bosan, gitu ya. Kemudian ilmu itu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Jadi amal itu penting. Jadi setiap kita dapat ilmu, segera untuk diamalkan. Kemudian didakwahkan, diajarkan, sehingga ilmu terjadi melekat. Dan untuk berdakwah itu tidak harus tunggu sempurna. Untuk menyampaikan tidak harus sempurna. Jadi suatu saat saya ketika umroh itu, ketika haji itu, belajar tahsin di majelis asar atau majelis subuh di Madinah itu, bacanya sering dikoreksi oleh Ustadz. Kemudian saya katakan, saya di Lampung ini di Lampung itu saya jadi guru. Orang nanya tafsir, nanya ini tentang saya. Tapi di sini saya disalah-salahin. Kira-kira saya tinggalkan majelis saya fokus belajar dulu, baru nanti saya sampaikan ilmu saya, atau gimana ya saya? Kemudian dia katakan, antum tetap ajarkan apa yang antum bisa, dan antum tetap belajar apa yang antum tidak bisa. Jadi antum ajarkan ke orang-orang apa yang antum bisa, atau Anda ajarkan ke orang-orang, ke masyarakat di Indonesia apa yang kamu bisa, dan tetap Anda harus belajar apa yang tidak bisa. Jadi semua kita harus tetap belajar. Saya alhamdulillah dikasih amanah ini, jadi baca-baca buku dulu.
baca-baca dulu gitu. Jadi dan fadilah dakwah itu ada dalam surat Al-A'raf, wa idz qalat ummatum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Jadi ini ada dua manfaat kita berdakwah. Ada dua manfaat kita berdakwah. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini, kenapa kamu berdakwah kepada orang-orang yang Allah akan hancurkan mereka dan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Kemudian dia mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini nanti akan jadi alasan di hadapan Tuhan saya. Ya fulan, kenapa kamu tidak ubah kaum kamu? Sudah saya lakukan ya Allah. Sudah saya ajarkan, sudah saya sampaikan. Cuman mereka nggak nerima. Dan kalau seandainya mereka nerima, la'allahum yattaqun. Nah, kita bisa dapat amal jariah. Maka lagi-lagi para jamaah sekalian, jadi ustadz tidak harus LCMA, tidak harus lulusan pondok. Pokoknya setiap kita dapat sesuatu dalam pengajian ini, kita ajarkan, kita sampaikan, dan kita amalkan. Kemudian kita saat ini berada di zaman fitnah, lagi-lagi tentu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka saya ingat dulu ketika daftar di Lipia itu nggak lulus. Nah kita yang nggak lulus itu sudah malas-malesan. Jadi begitu mau ujian baca Quran terus. Begitu sudah lulus ternyata nggak lulus, lemes gitu kan. Lihat film, main HP gitu kan. Kemudian dikumpulkan sama ustaz bilang gini, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan kadang pula kita menyukai, berharap akan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Dulu di Mesir, ini sebelum materi kita. Dulu di Mesir ada seorang pemuda gagah, lulus SMA, orang pada daftar kuliah, daftar jadi tentara dari aparat, karena waktu itu perang, wajib militer di Mesir. Dia di rumah aja, bantu orang tuanya ke warung, kemudian selesai pulang dari warung, beres-beres, dia mau pulang ke rumah, mampir dulu ke majelis duha di suatu masjid. Kemudian, karena yang di pengajian itu rata-rata tua, rata-rata yang ikut pengajian tua, ya orang-orang yang sudah udah pensiun gitu ya, udah batuk-batuk gitu. Kemudian ya bau remason, geliga, yang diobrolin sebelum ustadz yang datang kan biasa gitu ya. Asam urat gimana? Atau malam ini kita takziah kemana gitu kan? Obrolan orang tua, mohon maaf. Jadi begitu selesai pengajian duha, kata ustadznya, ya bunayya, ba'da hadzal majlis najis mai natahaddas. Wahai anakku, setelah pengajian duduk kita ngobrol. Ditanya, kenapa kamu nggak daftar tentara, daftar jadi pegawai, kuliah? Ya Ustadz, mungkin Ustadz melihat saya sehat, memang badan saya sehat, tapi mata kiri saya ini buta Ustadz. Dulu waktu saya kecil, saya naik pohon, jatuh, ini kena dahan, sarafnya putus, bisa melek, bisa keluar air mata, tapi saya buta. Bagaimana mungkin saya bisa daftar kuliah, daftar tentara, kerja kalau mata saya buta sebelah? Kata ustadznya, ya bunaya, natawakkal Allah. Wahai anakku, tawakal sama Allah. Jangan tawakal dengan tubuh, karena tubuh kita menipu. Coba daftar tentara. Ya, karena ustadznya itu mungkin ruhaninya bagus ya, firasatnya bagus. Daftar tentara. Bismillah, tawakal Allah. Bener, pulang dia beres-beresin. Bu, saya pagi ini mau daftar tentara. Kata ibunya, bener apa?
Ya bismillah, kata Ustaz sudah daftar tentara. Maka ternyata itu tes terakhir. Tes terakhir. Begitu tes, pas yang matahari terik itu dia lagi berdiri. Pokoknya yang duduk, yang jongkok, yang berteduh, yang istirahat gugur. Begitu tes, panggil, Fulan nomor 2000 sekian. Masuk dalam ruangan yang sangat panas. Kemudian tes kesehatan mata. Wahai Fulan, lihat gambar ini. Tutup mata kiri kamu. Matanya memang sebelah kiri memang sudah buta. Disuruh nutup. Ini apa? Bulat. Ini segitiga. Ini biru. Ini 3. Ini dan lain sebagainya. Oke. Tutup mata kananmu. Tep. Gelap kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu kan. Karena dia nggak ngira tesnya kayak gitu. Pada saat yang sama, Allah turunkan bantuannya. Apa? Lewat tukang snack. Nah, snack datang bawa es cendol, dawet, gitu. Mungkin ya gitu ya, bawa pas lagi panas-panas gitu kan. Wah, cocok ini kata yang tes nguji tuh. Cocok ini, panas-panas gini minum teh, minum ini macam-macam, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia nggak sadar, yang dites masih nunggu. Kamu ngapain di situ? Udah ganti, panggil nomor sekian. Gitu. Nah, itu cara Allah bantu kita. Gitu. Bahkan lulus sampai dia ikut pendidikan 4 tahun. Akabrinya Mesir lah gitu ya ceritanya. Begitu lulus tercatat sebagai perwira terbaik. Lulusan terbaik. Bukan hanya lulusan terbaik, tercatat sebagai sniper jitu nomor 1 di Mesir. Ya nggak perlu ngincang lagi dia. Nah, sudah. sudah biasa nggak pakai mata kiri, nggak perlu ngincang-ngincang. Orang kan gini-gini gitu lama, dia nggak udah biasa aja. Nah, dulu puluhan tahun yang lalu dia nangis, sedih, ngeratap, ngapa ibu saya nggak jaga saya benar. Hari ini ada sujud syukur, ya Allah, ternyata ini hikmah. Mata saya buta sebelah. Maka lagi-lagi para jamaah sekalian, kita berbaik sangka kepada Allah dalam zaman ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalnya endingnya harus ini ya. Baik bapak-bapak, ada ibu-ibu nggak? Ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah taklim kita, hari ini kita bahas tentang fikih. Kalau bahas tentang tafsir ya nggak ada perdebatan gitu. Tapi kalau bahas masalah fikih, lagi-lagi kita harus belajar toleransi gitu ya. Saya pernah nyampaikan di pengajian Muhammadiyah, mohon maaf gitu ya. Bapak-bapak tahu nggak? Nanti di sorga ada satu kaum sudah masuk sorga ternyata tertipu. Siapa Pak? Orang Muhammadiyah. Lu kok bisa? Ya dia masuk surga, ternyata orang NU masuk surga juga gitu. Artinya selama ini mohon maaf, kadang-kadang kita dijebak dalam masalah-masalah fikih, kunut, basmalah, jenggot, isbal gitu ya. Padahal orang lain ngambil sesuatu lebih besar daripada ini. Ngambil kas negara, ngambil laut, emas, gas, banyak yang diambil. Termasuk, mohon maaf, dulu saya beli tisu ini, masker ini murah bener. Sekarang 5.000. Dan ini bukan karena kita beli tempat sendiri, ini impor ini loh. Cuma kayak gini aja impor. Kenapa? Karena sesuatu kita disibukkan dengan hal-hal yang sepele, ada yang lain kita nggak bahas. Maka lagi-lagi sebagai orang Islam kita harus pandai-pandai siapa yang harus kita jadikan musuh dan siapa yang harus kita jadikan teman setia. Baik, masuk dalam bab tentang wudu. Ingat ya, kemarin saya bahas wudu dan wadu. Apa itu wudu? Wudu perilakunya, pekerjaannya. Kalau wadu nama airnya. Maka ada namanya tempat itu wadu. Wadu itu asal bahasanya bahasa Arab gitu ya. Nama airnya, tempat untuk ngambil air itu namanya wadu.
Tapi kalau perilakunya, pekerjaannya, aktivitasnya namanya wudu. Disebutkan kalau kita lihat dari surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi, hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berwudu atau sholat, maka wudulah. Faghsilu, apa faghsilu? Cucilah. Kalau dalam bahasa Arab, al-ghuslu bimana ad-dalku. Mencuci itu maknanya mijat. Apa namanya? Ya mijat gitu ya. Nah, kebanyakan kita wudu itu bukan mijat, bukan nyuci, nyiram, cuma nyiram. Jadi air disiram ke tangan, ke ini gitu. Padahal secara bahasa itu wudu itu artinya mencuci. Nah, nyuci itu kan ada aktivitas gosok, mijat gitu ya. Nah, kebanyakan kita salah. Maka dipastikan wudu kita saat ini harus wudu bukan hanya sekedar basahin anggota tubuh, anggota wudu, tapi ada aktivitas seperti mijat. Maka dalam aktivitas wudu itu kalau ahli akupuntur itu orang yang wudunya bagus, kemudian dia sujudnya bagus, rukuknya bagus, kemudian posisi tahiyat itu bagus, maka itu peregangan. Kemudian ada namanya kalau orang yang duduk diam meditasi. Ada titik meditasi. Maka kalau orang Islam nggak perlu dia ikut meditasi orang Cina kayak orang India, nggak perlu. Dengan dia sholat itu ada aktivitas meditasi. Maka Rasulullah itu sering bilang ketika capek perang, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. Jadi sholatnya nyantai, sholatnya enak, sholatnya khusyuk. Yang terjadi apa sekarang? Banyak orang baru nempel kepala dindingnya ini, jidatnya ini, keningnya, itu langsung ngangkat. Itu seolah-olah dia kena bara api langsung diangkat. Waktu mau gerak ruku itu pelan sekali, begitu nempel cepet bener. Banyak. Atau kadang-kadang mohon maaf, nanti dalam perilaku sholat ada orang sholat seperti ngeper, tueng gitu ya, ruku tueng gitu ya. Saya sering lihat juga di sini, Allahu Akbar gitu. Waktu sujud juga gitu. Jadi nggak ada seperti itu. Ya, jangan tunjuk-tunjuk Mas Joko, jangan tunjuk-tunjuk, tahu orangnya nanti. Itu ya. Kembali dalam bab wudu disebutkan faghsilu, cucilah. Kemudian kalau dalam tadi disebutkan faghsilu aydiyakum ilal marafiq. Ilal itu, kalimat harfu jar itu dalam bahasa Arab maknanya banyak. Kalimat itu harfu jar itu maknanya banyak. Dan bukan hanya sampai, tapi sampai dengan melalui. Jadi bukan hanya sampai siku-siku, tapi harus melewati siku-siku. Melampaui, dilewati gitu ya. Jadi harus dilewati, dilampaui. Maka Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis, di antaranya adalah wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati anggota tubuh yang tidak terkena air wudu. Apa tempatnya neraka wail? Allah siapkan neraka khusus bagi orang-orang yang wudunya salah. Kalau wudunya salah berarti sholatnya nggak diterima. Apa? Neraka wail. Kan sayang kita sudah capek-capek meluangkan waktu, lagi tidur enak-enak gitu. Bagus sih gitu. Cuman karena alasan wudunya tidak baik, tepatnya adalah neraka wail. Maka Abu Hurairah selaku
perawi hadis itu ketika berwudu itu melebihkan nyucinya. Seharusnya hanya melampaui itu lewat, sehingga setengah dari lengan. Kemudian ketika nyuci kaki kan seharusnya hanya melampaui mata kaki, dilewati sampai dengan setengah betis gitu. Kenapa? Takut ihtiyaton, jaga-jaga. Sama dengan kita diperintahkan untuk membasuh kepala gitu ya, membasuh kepala. Kan khilaf antar ulama, ada yang hanya mewakilkan di sini, ada yang semuanya. Nah, ya kalau kita keping jaga-jaga ya semuanya diusap kepala kita. Nah, ditambah lagi ada dalil kuat, apa? Perilaku dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu minta kepada budaknya yang dimerdekakan, namanya Humron, ambilkan saya wudu. Kemudian dia menuangkan air yang sedikit, kira-kira satu inilah gitu ya. Dia mengajarkan bukan berarti harus dikit terus gitu, tidak. Artinya untuk urusan wudu itu nggak boleh poya-poya gitu ya. Atau kadang-kadang ada orang wudu itu ngabisin air, itu juga nggak boleh gitu. Artinya kalau dengan air yang sedikit aja cukup, apalagi dengan air yang lebih dari itu gitu ya. Kemudian diajarkan, bahkan disebutkan, saya melihat Rasulullah berwudu dengan wudu ini. Saya melihat Rasulullah itu berwudu dengan wudu ini. Ini ungkapannya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, muttafaqun alaih. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti wudu ini. Artinya para jamaah, dalam ibadah itu sifat kita dalam taat, bukan pakai logika. Kan kalau kita lihat dalam Qur'annya ya, cucilah wajahmu 3 kali. Maaf, cucilah wajahmu. Kemudian tangan sampai dengan melalui siku. Kemudian usap kepalamu, cucilah kakimu sampai dengan melalui mata kaki. Bahasanya nyuci tangan sampai dengan siku-siku. Yang terjadi sekarang kita kebalik, siku-siku sampai ujung jari. Ya nggak bapak-bapak, wudu kan kayak gini kan rata-rata. Gini. Seharusnya ambil air, dialirkan ke sini. Maka disebutkan dalam satu hadis, Jadi Rasulullah itu mengalirkan air sampai dengan siku-siku, mengalirkan gitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita wudu begini. Walaupun logikanya yang penting bahasa semua. Kalau yang penting bahasa semua, kenapa nggak nyebur kali aja sekalian gitu kan? Maka dalam kadang-kadang dalam masalah agama itu Allah kepingin lihat dari kita siapa yang paling cepat merespon dan sama dengan responnya. Sama, tidak pakai logika. Logikanya kan sama aja, yang penting basah gitu ya. Dari sini sampai sini, yang penting basah. Tidak. Ini sisi ketakwaan. Siapa yang paling taat? Khudu. Maka lagi-lagi kita kadang-kadang dibenturkan dengan logika. Contoh gini, saya dulu waktu kuliah, ada teman-teman di satu organisasi, saya tidak sebutkan lah nama organisasinya. Jadi dia katakan begini, iblis itu dia siap dibuang dari sorga ke neraka gara-gara dia hanya bertauhid kepada Allah. Kenapa? Iblis itu
tauhidnya murni, sehingga dia tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Walaupun taruhannya dia diusir dari surga. Itu logikanya iblis. Iblis-iblis yang ada di dunia gitu kan. Jadi saya disuruh sujud pada Adam, nggak mau lah. Orang saya hanya mau sujud kepada Allah. Itu logikanya iblis gitu. Padahal Allah itu kepingin ngetes aja, taat gak dia dengan saya? Halo? Paham? Allah kepingin ngetes aja, dia itu taat gak dengan saya? Walaupun saya kasih perintah yang aneh-aneh, gitu kan? Ini logikanya gini, Mas, siapa namamu? Yayat. Ngetes aja saya, biar orang pada tahu siapa namanya. Jadi Yayat sayang banget dengan orang tuanya. Begitu Yayat pulang, Yayat lihat orang tuanya diinjek-injek orang. Marah nggak kita? Marah Yayat. Ngambil golok mau ditebas gitu, kata orang tuanya, jangan. Jangan bunuh dia. Dia nginjek-nginjek saya karena saya perintahkan. Dia nginjek-nginjek dia. Orang itu saya suruh nginjek karena saya perintah. Artinya yang merintah itu tahu kadar injek-injeknya, ya kan? Ya, tahu lah, bapaknya kan kecil, mohon maaf, gitu. Nggak mungkin nyuruh yang nginjek-nginjek badannya kayak saya, gitu kan? Nggak mungkin. Artinya Allah juga tahu kadar sujudnya itu bukan sujud sebagai penyembah, tapi sujud penghormatan, gitu ya. Jadi kadar sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud untuk nyembah. Kalau sujud untuk nyembah haram hukumnya. Tapi sujudnya hanya penghormatan, ngetes saja. Maka lagi-lagi tidak semua perintah Allah butuh dilaksanakan atau tidak. Allah nggak butuh. Allah perintahkan kita sholat, puasa, haji, zakat, infak. Allah nggak butuh. Allah kepingin ngetes aja. Allah kepingin ngetes aja. Oh, taat dia. Gitu. Karena Allahu ghaniyun amma naf'al. Allah itu maha kaya dari perilaku kita. Mau kita sujud semua, Allah nggak akan nambah derajatnya. Kita semua kompak nggak sujud, nggak sholat semua, Allah juga nggak kekurangan. Gitu. Bahkan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian murtad ini bukan artinya keluar ya, enggan ikut ajaran Allah, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang kaum itu cinta pada Allah dan Allah pun cinta padanya. Artinya ruginya kita sendiri. Kalau nggak sholat rugi kita sendiri. Kalau nggak infak ruginya kita sendiri. Kalau nggak zakat ruginya kita sendiri. Maka lagi-lagi para jamaah sekalian, semua ibadah ini termasuk dalam bab bab wudu, semua ibadah yang butuh itu kita, bukan Allah. Maka kalau namanya ibadah jangan tunggu besok. Besok itu kita nggak tahu masih hidup apa enggak. Nah, mumpung kita masih hidup, masih seger, kerjakan apa yang kita bisa dalam ibadah. Yang penting continue. Nggak harus hari ini 1 juz, besok enggak. Yang penting continue, terus. Ingat, Bilal masuk surga karena hal sepele tapi continue. Apa? Setiap dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Setiap berwudu, dia sholat 2 rakaat. Ada sahabat sholatnya biasa aja, baca Qur'annya juga biasa. Disebutkan nanti ketika Rasulullah ngobrol dengan para sahabatnya, nanti ada 1 orang calon penghuni surga. Para sahabatnya, kok bukan saya? Padahal hafalannya banyak. Kalau bukan saya, sholat malamnya banyak saya nih. Sodakonya juga banyak. Ternyata ada orang biasa lewat. Oh, mungkin setelah orang ini kali. Ternyata orang itu yang dituju. Berkali-kali. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang izin, ya Rasulullah, izinkan saya minap di rumahnya. Minap di rumahnya, diperhatikan, diamati. Oh, ternyata sholatnya biasa,
puasanya biasa, qiyamul lail juga biasa, sedekah biasa, baca Quran juga biasa. Ditanya, kamu disebutkan oleh Rasul calon penghuni surga, apa amalan terbaiknya? Apa katanya? Saya tidak tidur kecuali saya memaafkan semua orang yang bertemu dengan saya. Saya minta doanya, saya maafkan. Gitu. Artinya ini amalan-amalan sederhana. Yang penting kita continue. Dan setiap kita pasti punya amalan sederhana yang bisa jadi wasilah kita masuk surga. Pasti kita punya wasilah. Maka ada namanya tawassul. Ini masuk ke dalam bab tawassul. Kalau kemarin kita bahas tentang nazar. Nazar itu dilarang dalam agama. Jadi bapak-bapak yang belum nazar jangan sekali-kali nazar. Yang sudah nazar harus dilaksanakan. Nazar itu tidak dapat pahala. Saya kalau ini mau bangun masjid nggak dapat pahala. Saya ini mau mau puasa nggak dapat pahala. Orang kadang-kadang dikasih perintah sama Allah nggak dikerjain, tapi ketika dia bernazar dikerjain, kan aneh. Gitu. Maka disebutkan la tanzuru, jangan nazar. Fa innan nazra la yughayyiru minal qadari syai'a. Nazar itu tidak mengubah sedikit pun takdir Allah. Wa innama yakhruju min bakhil. Dia hanya keluar dikerjakan oleh orang-orang yang pelit. Jadi orang nazar itu pelit, Pak. Jadi jangan sering-sering nazar. Apalagi nyanyiin. Mana Mas lagunya Mas? Nazar. Gitu. Nazar itu kalau saya sukses ibadah harus dibalik. Ya Allah saya ibadah ini ya Allah mudahkan. Namanya tawasul. Ya Allah saya sedekah ya Allah ringankan penyakit orang tua saya. Itu boleh, masru itu. Bahkan ada 3 orang pas hujan lebat berteduh, ternyata salah tempat teduh. Begitu berteduh ada bukit longsor, batunya pas nutup gua. Sudah usaha manusia dorong-dorong nggak bisa udah. Nah, setiap kita bertawasul dengan amal terbaik kita. Ada saya dulu pernah mau berzina, nggak jadi karena saya takut padamu ya Allah. Bukakan pintu gua ini. Kalau ini amal terbaik saya, buka. Yang kedua, ya Allah, dulu saya punya pekerja kabur. Begitu saya bayar pergi. Nah kemudian uangnya saya beliin kambing beranak pinak banyak. Datang dia kepada saya. Ya Tuhan masih ingat gak dulu tahun-tahun berapa itu. Pokoknya saya pernah kerja sini belum ngambil gaji saya. Saya minta gaji saya. Itu di peternakan itu punya kamu semua. Bercanda Tuhan. Enggak, itu semuanya punya kamu. Ambillah. Diambil semua. Nggak ada upah gaduh, nggak ada. Agak kesel tapi kan. Ya Allah, tapi kalau ini amal terbaik ya Allah, bukakan pintu. Buka. Yang berikutnya, ya Allah saya punya orang tua yang tinggal bersama saya. Kemudian saya punya makanan cukup hanya untuk seseorang. Kalau saya berikan dia, anak istri saya nggak makan. Tapi kalau saya berikan pada anak istri saya, orang tua saya nggak makan. Begitu saya datang, dia sudah tidur. Saya tunggu orang tua saya bangun, saya suapkan. Kalau ini aman terbaik ya Allah, maka bukakan pintu. Terbuka. Maka lagi-lagi setiap kita ketika kita punya sesuatu yang sulit kita kerjakan nalar manusia, minta bantuan Allah dengan tawasul dengan amalan kita. Jangan tawasul dengan amalan orang. Ya Allah, ini kan si fulan amalnya bagus ya Allah. Coba ya Allah tolong. Jadi tawasul dengan amalan kita masing-masing. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tentang masalah wudhu atau tadi nyerempet-nyerempet masalah bab tawasul? Hah? Oh, diperagakan nanti Pak, sebentar. Belum selesai babnya. Oh ya, Mas siapa? Mas Sugianto. Dari mana Mas? Dari Kemang Tanjung tuh, luar biasa. Dari Kemang Tanjung jauh-jauh ke sini. Pahalanya banyak. Yang orang sini mana ini?
Mana tepuk tangannya? Wah, gitu. Oh, sama? Oh, Pak Dia, Bang Tanjung ya? Lihat mulut ke mulut ya? Oh iya. Oh, alhamdulillah. Jadi nanti Pak, Bapak-bapak, nanti setiap kita kalau kita ngajak orang itu satu atau dua orang, kemudian dia bisa ibadah bagus, nah Bapak dari dapat jariah, dapat jariah. La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Satu orang dapat hidayah lantaran melalui kita, maka itu lebih baik daripada onta merah. Itu sering diucapkan. Saya tanya sama ustaz saya, ya Syekh, hal unakal han al-an humurun ni'am wa kam syi'ruha takriban. Ya Syekh, masih ada nggak onta merah itu? Masih. Berapa kira-kira harganya? 2 juta dolar. Jadi onta merah itu 2 juta dolar harganya. 1 juta itu berapa? Satu dolar berapa sekarang? 14.000. Berarti kalau 2 juta dolar itu kira-kira 28 miliar ya? Benar ya? Hah? Artinya kita ngajak orang, kemudian orang itu dapat hidayah melalui pintu kita, itu kita mendapatkan kebaikan senilai kira-kira hitungan manusia 28 miliar. Itu untuk kita, tapi nggak dikasih langsung di dunia. Kalau dikasih nanti Mas Bahri nggak pengajian lagi, ngurusin toko dia. Nah, dikasih dalam bentuk sehat, anak yang taat, istri yang taat, rumah tangga yang bahagia, kemudian tolak bala, itu dikasihnya gitu. Itu ya kira-kira ya. Nanti masalah praktek kita setelah bab ini selesai. Ada lagi? Pak Ketua? Sudah lama nggak ketemu Pak Ketua ini. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Sama Pak Haji, selamat datang lagi. Iya. Oh, makmumnya. Nah, ya. Jadi sholat itu diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu begitu sudah takbir, kita punya hubungan terkait dengan imam sampai dengan salam. Maka bapak-bapak, kalau imamnya assalamualaikum warahmatullahi, kemudian nolehnya agak pelan, kita sudah assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah selesai urusan kita. Atau begitu kita nahan kentut gitu ya, begitu imam assalamualaikum warahmatullahi, nah sudah selesai, nggak batal kita Pak. Tapi bapak nunggu imam sampai imam salam kedua, itu lebih baik. Contoh bapak masbuk, begitu imam assalamualaikum warahmatullahi, bapak berdiri, itu sah karena hubungan bapak sudah terputus dengan ketika dia salam. Tapi bapak nunggu sampai dia salam yang kedua, itu lebih baik. Makanya imam itu bapak-bapak disebutkan dalam hadis lain, jangan la tasbikuni fir ruku'i wa fis sujudi wa fil insirafi. Jangan dului aku waktu ruku, waktu sujud, dan ketika pergi. Artinya apa? Bapak-bapak, kalau imamnya assalamualaikum warahmatullahi, selesai salam, kalau imam itu belum bergerak atau memberikan isyarat gerak, maka bapak nggak boleh duduk, nggak boleh pindah gerakan. Kan jangan dului aku dalam ruku, dalam sujud, dan ilinsirop.
Ini enggak, baru assalamualaikum udah brrr lari itu. Itu enggak boleh. Sampai dia ngasih kode balik badan atau apa, "Ma, Bapak boleh pergi." Ini kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam juga diam juga enggak? Mungkin imamnya juga enggak tahu tentang fikih jadi imam gitu ya. Dia diem aja gitu. Namanya nunggu. Saya ingat cerita ada seorang ustadz gitu ya, ditaruh di Kompi C Kota Bumi. Punya kebiasaan biasanya habis sholat Jumat balik badan doa berjamaah. Nah, imam ini pakai mazhab yang tidak doa berjamaah. Ditungguin sama prajurit itu kan, karena prajurit itu takut pushab kalau duluin imam. Lama gitu. Akhirnya prajurit tadi nyeletuk. Kalau mah ini jadi lumut kita. Baru imam baru sadar, oh ternyata harus doa gitu ya. Jadi bapak-bapak, kalau bapak, hubungan bapak itu ketika imam sudah salam itu sudah selesai. Tapi bapak nunggu salam kedua imam, baru bapak salam, itu lebih baik. Jadi kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, bapak selesai juga boleh tuh. Gitu. Assalamualaikum. Nggak jadi deh gitu ya. Gitu. Ke sebelah enggak gitu ya. Itu sudah sah. Tapi bapak nunggu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bapak baru salam, nah itu lebih baik. Dan kadang-kadang kita juga lihat assalamualaikum, kumnya itu kemana? Salam keselamatan untukmu. Assalamualaikum. Nah itu kum itu udah ke situ. Ini kadang assalamualaikum warahmatullahi baru nengok. Assalamualaikum warahmatullahi baru nengok gitu. Jadi keselamatan atasmu itu gitu ya. Atau kadang-kadang nih bapak nanya, maka bapak-bapak mohon maaf, milih imam tuh harus imam yang terbaik. Karena kalau jamaahnya salah cuma 1-2 orang, mungkin salahnya jamaah. Tapi kalau jamaahnya salah semua, banyak, berarti yang salah imam. Allahu Akbar, tapi dia belum berdiri. Kan sering Pak ya? Ada satu masjid saya mampir sholat, Allahu Akbar, makmum udah berdiri, dia masih. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Ada saya pernah lihat dia mungkin kena asam urat gitu ya, masih gini-gini dulu dia, jamaah sudah berdiri, gitu. Iya. Maka lagi-lagi kalau kita kira-kira sudah nggak kuat atau apa, lebih baik cari yang ini, kasih yang muda gitu ya, kasih yang bisa, gitu ya. Azan. Sudah masuk, kita jeda azan dulu. Baik, kita lanjut menjelang kita iqamah. Kemudian kita masuk, kalau tadi disebutkan mencuci wajah 3 kali dalam hadisnya ya. Kemudian nyuci tangan sampai dengan melewati siku-siku 3 kali. Mengusap kepala sekali, nyuci kaki sampai mata kali 3 kali. Ini ada hadisnya. An Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudud Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'si wahidatan. Dari Ali, dia menyebutkan tentang sifat wudunya Nabi dengan kata-katanya atau dengan pernyataannya, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Dia ngusap kepalanya sekali. Jadi sehingga para ulama ini berbeda pendapat tentang mensikapi mengusap kepala. Jadi ada yang mengatakan ngusap kepala itu sekali, ada yang mengatakan ngusap kepala juga 3 kali seperti yang anggota wudhu yang lainnya. Walaupun pendapat ini lemah, gitu ya. Tapi tetap ada yang orang, nanti bapak-bapak kalau lihat ada orang ngusap kepala itu 3 kali, gitu ya. Bisa jadi ada 2 kemungkinan, dia nggak tahu
Atau dia pakai pendapat memang ngusap kepala 3 kali. Cuman kalau pakai ada ulama mengatakan kalau dia ngusap kepala 3 kali, efeknya seperti nyuci sekali. Paham nggak? Maka Allah bedakan mengusap itu dengan kata-kata mencuci. Kalau nyuci itu membutuhkan air yang banyak, sedangkan ngusap yang penting basah, gitu. Sehingga kalau kita ngambil air ngusap itu 3 kali, itu efeknya sama dengan nyuci. Lalu apa faedah dibedakan perintahnya dengan nyuci dengan mengusap? Sehingga Rasulullah itu ngusapnya, atau pendapat ulama mengatakan mengusap kepala itu cuman sekali. Tapi nanti mungkin ada yang orang ngusap pakai 3 kali, gitu ya, ngusap kepala. Kemudian sifat ngusap, tata cara ngusap. An Abdullah bin Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma fi sifatir wudu. Jadi dari Abdullah ibn Zaid, anaknya Asim, dia mengatakan tentang sifat wudu Nabi. Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala wa adbara fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Atau dalam lafaz lain-lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi ba'da minhu. Memulai dari depan kepalanya, kemudian pergi berangkat ke kofa. Kofa itu apa sini ya? Tengkuk ya. Bukan punuk ya? Bukan. Punuk belakang sini ya. Ila kofa, kemudian mengembalikan ke tempat dia awal. Nah, jadi bapak-bapak disebutkan Rasulullah itu ngusap kepalanya dimulai dari depan, kemudian dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang, dari depan ke belakang. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, dimulai dari depan kepalanya, kemudian pergi ke kofa, kemudian kembali ke tempat awal dia memulai. Jadi wudunya dari depan, belakang, kemudian dari depan ke belakang. Ini belum masuk bab telinga ya. Dari depan ke belakang. Yang penting rambutnya basah, ada airnya. Kemudian bagaimana dengan wudunya ibu-ibu? Ini teorinya seperti ini. Kalau ibu-ibu apa rambutnya panjang? Gitu. Jadi ibu-ibu itu mengusap rambut kepala yang ada di kepala. Halo? Mengusap rambut kepala yang ada di kepala. Yang ada di kepala aja. Kalau sudah melewati kepala ke bawah nggak usah diusap, kelamaan nanti. Gitu ya. Jadi rambut kepala yang ada di kepala kita, bukan kepala orang, gitu ya. Kemudian makanya tadi disebutkan ila muqaddam, min muqaddam ra'sihi, ya. Bagaimana dengan orang yang rambutnya sudah buta, udah sini gitu ya. Pokoknya dari awal dia kepalanya ini. Nah, bukan dari awas orang dari butanya itu bukan, tapi dari awal kira-kira orang normal punya rambut gitulah. Dari orang normal yang punya rambut gitu ya. Bukan dari tempat butanya itu, bukan. Karena ada orang buta kan, sini-sini gitu ada. Gitu. Kita komat lah, sudah ada kode kayaknya. Aqimis shalah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita.
seandainya, kalau dalam bahasa fikih wa ingkila, ada orang mengatakan, ya Ustadz, ada orang berjamaah, makmumnya sebelum imam salam dia sudah salam duluan, sah nggak sholatnya? Sah, sah Pak. Jadi imamnya lagi tahiyat, kemudian dia salam duluan, sah nggak? Sah. Tapi terhitung sebagai sholat munfarid, sholat sendirian, nggak terhitung sholat jamaah. Maka memungkinkan nanti soalnya bapak nahan-nahan kentut, imamnya lama gitu ya, bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh, tapi terhitung sebagai sholat sendirian, tidak terhitung sebagai sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak ngikutin imam. Karena disebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu ditunjuk, dijadikan untuk diikuti. Atau dalam hadis lain, innama ju'ilal imam liyuqtada bihim. Imam ditunjuk, dijadikan untuk dicontoh. Maka bapak-bapak nggak boleh. Jadi bapak masuk dalam masjid itu ada adab. Apa adabnya? Kalau bapak masuk masjid, imam sedang ruku, bapak langsung ruku. Masuk masjid, imam sedang sujud, bapak langsung sujud. Nggak boleh ngetem. Nanggung nanti lah. Nanti aja lah. Pas kebetulan imam baca panjang gitu kan. Nanti begitu dia wa antum muslimun, biasanya kan mau sujud kan ayatnya panjang-panjang ya. Wa antum muslimun, masuk Allahu Akbar. Itu nggak masuk. Maka bapak-bapak, sholat yang sempurna berjamaah itu adalah ketika imam takbir, bapak langsung takbir. Jangan nunggu-nunggu dulu. Bapak terlambat takbir imam, itu sudah terhitung sholat sholat masbuk, sholat berjamaah tapi tidak sempurna. Kenapa? Kedahuluan gitu. Maka pastikan kalau sudah takbir sudah selesai urusan kita, jangan masih ngapa-ngapain gitu, enggak gitu ya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Baik. Iya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ayat Quran itu surat Al-Maidah ayat 6, posisinya sebelah kiri paling atas. Eca-eca ngikutin itu aja yang saya lihat tadi. Kalau kita lihat teks-teksnya itu faghsilu ila, ya, faghsilu wujuhakum, kemudian faghsilu aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi. Kenapa pakai bi? Sehingga kan wamsahu bi ru'usikum. Kenapa nyuci kemudian usap pakai kalimat bi? Kalimat ba huruf jar itu. Sehingga dari sini para ulama itu berbeda pendapat. Kenapa? Karena huruf bi tadi. Sehingga ada orang ngusapnya hanya bi itu sebagian kepala. Diwakili di sini. Maka ada orang ngusap gini. Ada. Ini. Tapi bukan sini aja, tapi harus basah sebagian kepala. Nah, gini. Ada mazhab lain itu setengah kepala. Cuman ada mazhab lain lewat ngikuti hadis ini, kalau prakteknya setengah kepala dimulai dari ini ke belakang, ke depan lagi, berarti semua. Gitu. Dan rambut pasti kena kalau yang punya rambut gitu. Iya, karena kan gini prakteknya, ya kan, ke belakang, ke depan lagi pasti kena
maka basah. Kalau makan, Ustaz, batasan mencuci, kadar air cuci itu seperti apa? Para ulama menyebutkan, yang penting ada genangan di tangan itu sudah untuk mencuci. Jadi kalau nyuci, namanya nyuci wajah harus ada genangan. Harus ada genangan. Kalau cuma ambil air terus kita red, namanya ngusap. Ngambil air di lap, ngusap. Jadi harus ada genangan. Walaupun sedikit, menggenang cuci wajah, menggenang cuci tangan, gitu. Kalau nggak ada airnya, hanya lewat, itu namanya ngusap. Jadi bedanya mengusap, kadar air dalam mengusap dan mencuci. Kalau mencuci ada genangan. Kalau mencuci ada genangan. Kalau ngusap namanya ngusap, cuma ngusap. Gitu. Maka disebutkan kalau berjumpa dengan anak yatim, usaplah kepalanya. Maksudnya bukan hanya ngusap. Dia orang sudah rapi, namanya diusap. Acak-acak. Maksudnya kasih uang, santuni, maksudnya begitu. Itu ya, kira-kira Pak ya. Ada lagi? Ya. Wudu dalam? Oh, udo, apa? Tanpa telanjang. Wudu. Kalau udah orang Padang. Wudu dalam keadaan telanjang. Wudunya di mana dulu? Kalau di kamar mandi nggak apa-apa. Kalau di luar, jadi kalau makanya gini Pak, di kamar mandi itu kan ada adab. Maka sebenarnya wudu di kamar mandi sah selama air yang untuk wudu tidak ketetesan yang najis, tidak kena sesuatu yang najis, gitu ya. Air yang berwudu, air untuk kita wudu, untuk mandi. Kadang-kadang kita temui di beberapa masjid itu, mohon maaf, toilet sama tempat air untuk cebok, mohon maaf, itu dekat dan pendek. Itu memungkinkan air itu tidak sah untuk istinja. Kenapa? Namanya orang buru-buru dari bis, turun bis, begitu keluar sur gitu lah. Itu kemana-mana itu. Nggak bisa diprediksi itu. Gitu, langsung, maka memungkinkan nggak sah untuk cebok gitu, nggak sah. Gitu. Maka lagi-lagi wudu di tempat kamar mandi dia tertutup ya, wudu telanjang sah, cuman punya adab. Sama gini, baca Quran nggak berwudu itu sah, tapi Anda berwudu itu lebih sah. Baca Quran orang mulutnya bau dengan baca Quran mulutnya habis sikat gigi sama-sama sah, tapi yang sikat gigi lebih baik. Pengajian gitu ya, pengajian yang duduk depan sama duduk belakang sama-sama pengajian sah, tapi yang depan lebih baik gitu. Iya, pengajian ada kopi. Mana saya tunggu dari tadi kok. Oh hari ini mana kopi ini. Ya minimal untuk ustadznya aja lah. Saya pernah, mohon maaf ini curhat aja, cerita gitu. Diminta datang untuk takziah malam ke-7, hujan deras, mati lampu, tiba-tiba sodorin mic. Pak Ustadz langsung apa ceritanya? Ini karena yang baca Yasin nggak datang Ustadz. Terus yang tahlil minta tolong Ustadz semuanya. Jadi saya suruh tahlil, suruh Yasin, suruh ceramah dan doa.
nanti saya pulang basicnya sama. Coba kalau seandainya para aktivis yasinan ini untuk yang doa basicnya lain gitu ya, yang yasin lain, pasti semua orang kepin baca doa semua. Pasti semua orang, iya, ini yang tidur, yang datang sama gitu. Biar, karena dulu gini, mohon maaf, saya ada seorang ini, Bapak baca Quran bacanya jelek, mohon maaf ini. Tapi kalau baca Yasin hafal. Kenapa? Karena ini saat waktu di kampung itu, kalau yang hafal Yasin duduknya di dalam. Jadi saya ikutin sampai hafal saya, gitu. Tapi baca Quran jelek, hanya Yasin aja gitu. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Baik, itu ini aja, selingan aja. Ada lagi? Ada bapak-bapak? Ada Patri? Ya. Ya, ya. Iya. Ya. Wudhunya waktu sakit, yang sakit, ya. Jadi tadi yang pertama tentang apa? Apa tadi pertama? Tiga pertanyaan ya. Yang pertama lihat. Yang kedua tadi tentang rukun wudu. Oh ya. Baik. Yang pertama, ada ulama khususnya Syafi'i itu niat itu dalam hati, cuman melafatkan itu untuk menguatkan, gitu ya. Melafatkan untuk menguatkan. Kemudian ada juga ketika kita nyuci tangan Bismillah itu sudah masuk dalam niat. Bismillah itu sudah masuk dalam niat. Itu ya. Bapak mau pakai niat itu, jangan sampai gini, jangan sampai gara-gara nggak hafal niat jadi nggak wudu. Karena banyak orang, aduh, gimana cara merepotkan gitu ya. Contoh mohon maaf ketika jamaah haji lah, jamaah haji itu dikasih buku tebel zikir. Setiap masuk masjid lain, ketemu Ka'bah lain, masuk Madinah lain, lihat Masjidil Haram lain. Jadi kerepotan. Bu, yang penting ibu baca Rabbana Atina itu sudah sah. Apa bapak ibu zikir pokoknya sudah sah. Gitu. Itu ya. Karena jangan sampai nanti kita tersibukkan dengan masalah-masalah niat, gitu ya. Karena niat itu dalam hati, gitu ya. Melafatkan itu hanya untuk menguatkan. Boleh kita melafatkan, tapi ingat jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Banyak orang usul kelewatan. Ketinggalan itu sudah masbuk Bapak. Kecuali imamnya berdiri, kita sudah niat dulu sholat. Begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Yang terjadi kita enggak, mohon maaf. Allahu Akbar kita baru usolli. Nah itu sudah, mohon maaf ya, ini agak sensitif. Yang kedua tentang, kalau dalam Quran itu disebutkan rukunnya. Kenapa nyuci muka dulu? Karena ini rukunnya. Nyuci muka, nyuci tangan, kemudian basuh kepala, nyuci kaki. Cuman alat untuk nyuci muka apa coba? Masa minta cuciin orang lain? Tangan kita, berarti diterjemahkan. Muka itu bukan mukanya aja, diterjemahkan dalam hadis apa? Muka itu ada mulut, ada hidung-hidung, ada hidung. Maka harus nyuci mulut, nyuci hidung. Gitu. Kepala ada namanya telinga, gitu. Jadi diterjemahkan, gitu ya. Sama lah. Allah perintahkan kepada kita sholat, gitu. Tapi nggak tahu sholatnya berapa rakaat.
kapan aja waktunya, diterjemahkan dalam hadis gitu. Maka ada orang yang sholat, udah yang sholat buru-buru rukun-rukunnya aja gitu. Benar rukun-rukunnya aja, tapi rukun itu diterjemahkan. Di kepala itu ada telinga, di wajah ada hidung, ada mulut gitu. Jadi jangan sampai nanti kita terkecoh. Saya Ustadz, kalau ngamal hadis itu kerok, ada hadis yang palsu, ada yang sohe. Saya nggak punya ilmu untuk melihat hadis yang palsu atau enggak. Jadi saya Quran aja lah, nggak pakai hadis. Nah itu hati-hati Pak. Sekarang banyak orang gini, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Masalahnya zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad itu jauh. Kita untuk tahu Quran dan Sunnah itu harus bantuan dari ulama. Apa? Mazhab. Gitu. Artinya mazhab ini dalam rangka untuk memudahkan orang ibadah. Yang penting dalam mazhab itu adalah bagaimana orang punya semangat untuk ibadah, bukan semangat beda. Sekarang enggak, banyak orang semangat beda. Oh ini beda dengan kami. Jangan sampai nanti kami yang paling baik, yang lain salah, itu jangan sampai gitu. Gitu ya kira-kira. Yang terakhir tadi, orang wudunya orang yang sakit. Kalau bapak sakit, maka fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan, sekuat kemampuan. Jadi gimana? Waktu wudu mungkin kakinya ada perban, nah, diusap aja. Bapak ngambil air, diusap. Di tangan yang kiri luka, ada perbannya. Itu kalau disiram air nggak sembuh-sembuh. Dulu ingat ada seorang sahabat Nabi perang, kepalanya kena bacok, buka nih. Waktu malam mimpi junub. Kemudian aduh gimana nih saya mimpi junub, luka. Apa kata sahabat yang lain? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa Allah sekuat kemampunya. Udahlah, wudu mandi wajib aja, insya Allah nggak apa-apa. Mandi wajib, habis mandi wajib meninggal dia. Gitu. Rasul marah, para sahabat disuruh ngumpulin uang, suruh bayar kafarot. Kenapa dia bunuh sahabatnya? Jadi kalau nggak tahu jangan ngasih fatwa. Jadi gimana? Kita wudu, tempat-tempat yang luka, yang ada perbannya diusap, ngambil air sedikit, diusap aja. Bahkan kalau nggak mampu pakai air, tayamum. Nggak mampu pakai air, tayamum, pakai debu. Bukan debu mabul-mabul itu bukan ya. Pokoknya, nah ini kan ada debunya pas ini. Bukan karena Mas Bahari malas ngelap, bukan. Itu ada debu ini. Itu kira-kira Pak ya. Jadi diusap. Dapat yang usap. Kalau artinya kalau lukanya cuma kaki, berarti tangannya tetap wudu, pas kaki diusap. Nanti pas tangannya yang luka, ya tangannya diusap gitu ya. Kalau ada orang tua kita sakit, nah berarti kita wuduin, kita yang lap. Nggak harus dia, kita yang lap. Seandainya sakitnya nggak boleh pakai air, berarti dia suruh tayamum. Gitu. Itu ya. Maka lagi-lagi disebut kalau dalam fatwa madhabnya Imam Abu Hanifah itu, ibadahlah sekemampuanmu, sekuat kemampuanmu. Artinya apa? Sholat itu wajib bagi orang yang masuk, waktunya masuk, menghadap kiblat, nutup aurat, bersih badan. Kalau seandainya kita punya pakaian yang kena najis, kita perjalanan nih Pak ya, kita kena najis, kita nggak mungkin ganti sarung karena di atas bisnya bukan bis kita. Kalau bis kita kan gampang berhenti bisa. Bisnya bis umum. Sehingga gimana? Sholatlah apapun keadaanmu, walaupun kita najis. Sholatlah apapun keadaanmu. Terus kita sholat. Nanti ketika kita nyampe waktu sholat masih ada, ganti pakaian. Mengkodok sholat namanya. Mengulang sholat. Kita sampai waktu sholat sudah lewat, namanya mengkodok. Seandainya kita ditanya malaikat, kenapa kamu nggak sholat? Sholat malaikat, cuman keadaan saya begini, saya sudah sholat sesuai dengan kemampuan saya.
Gitu. Jangan nyampe kita ditanya malaikat belum sholat. Gitu. Ini ya kira-kira ya. Ada lagi? Ada lagi? Emang kopi ini punya pengaruh nih. Ya. Kalau tidak ada yang terbaksa berarti kan dasar. Ya. Jadi kayak mengusap tadi masalah kepala. Jadi kan kita sedikit nih. Iya. Jadi dari depan belakang kembali lagi kemudian ke telinga. Andai kata misalnya telinga itu nggak kebasah hukumnya. Karena hukumnya sudah kering ya. Kan dari depan dari belakang ke depan lagi langsung ke telinga. Nah telinga ini mungkin ada yang nggak terbasah. Nah hukumnya bagian air. Iya, nggak kebagian air. Itu kan cuma sekali ya. Ya, ya. Jadi disebutkan Rasulullah pernah mengusap anggota tubuhnya yang lainnya karena airnya kurang, ngambil air yang ada di janggut. Nah, diusap. Gitu. Maka berbahagialah orang yang punya simpanan air. Gitu. Tapi harus tertib. Harus tertib. Gitu. Artinya apa? Kita sudah bagian kepala, kok ngusap tangan, berarti kan nggak tertib, gitu. Atau bagian kaki, nah kalau masih kaki masih mending lah, masih kan sebelum kaki ke kepala ya, masih bisa lah ngambil. Gitu. Artinya harus tertib. Jadi kalau seandainya nggak kebagian, gimana Ustadz? Pertama, memang sudah selesai, sudah lewat. Yang kedua mungkin bisa diulang. Maka ada orang yang pakai mazhab ngusap kepala 3 kali. Mungkin bisa jadi karena kalau nggak kebagian diulang. Kenapa harus 3 kali? Karena Allah itu suka yang ganjil. Karena Allah itu suka yang ganjil. Kalau 2 kali kan masih genap. Berarti diganjilkan lagi, gitu. Itu kira-kira. Ini bukan ngeles ya, tapi memang itu khilafnya begitu. Kalau seandainya nggak nyampe airnya gitu, airnya kurang, gitu. Ada yang sudah cukup, sudah selesai, yang penting dia sudah kerjakan, taat pada perintah. Ada yang mengatakan diulang. Dan Allah itu suka yang ganjil, maka diganjalkan lagi. Itu kira-kira. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita ngaji fikih ini lagi-lagi bukan cari beda, bukan yang merasa terbaik, tapi kita yang penting niatnya adalah biar memudahkan kita untuk ibadah. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.